guna, seluruh perangkat desa, PKK, pengurus BUMDes, dan juga masyarakat di warga Sidakare dan Kecamatan Ampel Gading yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita semua dapat dipertemukan dalam keadaan sehat jauh dari COVID, dan semoga COVID sudah nggak ada lagi di Ampel Gading dan seluruh penjuru Indonesia. Tepuk tangan untuk kita semua. Oleh karena itu, kita dalam kegiatan ini meskipun sudah dibilang reda, kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Kita tetap menggunakan masker, kita sediakan masker di sana, hand sanitizer, menjaga jarak, dikit-dikit tetap menjaga jarak ya Bapak Ibu. Tidak lagi ada cipika-cipiki juga, bersalaman juga kita salam ini saja ya, salam pas aja. Menikah. Sebelum acara dimulai, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Hadirin yang kami hormati, kegiatan produk teknologi yang didiseminasikan kepada masyarakat ini merupakan program sinergi antara Badan Riset dan Inovasi Nasional. Setelah ini mungkin akan ada namanya Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA. Inilah pentingnya mengapa inovasi ini tidak hanya di level yang Jakarta atau di ibu kota, tapi harus sampai ke desa-desa. Ini akan menjadi pusat unggulan dari setiap desa. Nah, ini dikelola oleh Direktorat Deputi Riset dan Pengabdian Masyarakat. Nah, BRIN ini merupakan lembaga baru yang dibentuk oleh Presiden Jokowi. Kalau dulu Kementerian Riset Teknologi dan Badan Riset, sekarang hanya menjadi Badan Riset saja. Kemudian mengapa program ini dikembangkan? Skema ini dikembangkan dengan pertimbangan adanya sektor pembangunan yang kurang berkembang dan belum mampu bersaing. Ini penting untuk Bapak Ibu Kepala Desa yang ada di sini. Apa potensi daerahnya? Apa yang bisa dibantu? Disinergikan. Sinergi dengan siapa? Seperti pada program ini, kok bisa hadir program inovasi seperti ini? Ini merupakan aspirasi dari Bung Ramson di Dapil Jateng 10. Jadi semua berkesempatan ya Bung Ramson ya untuk mengajukan inovasi atau disurvei oleh UNES inovasinya apa, mau dikembangkan apa untuk desanya masing-masing. Nah, di sini ada DPR RI, di sini ada aspirasi diajukan kepada BRIN dan bermitra dengan kami dari akademisi. Jadi produk-produk yang dihadirkan di sini, maaf bukan ilmu goib, tiba-tiba muncul katanya, tapi sudah melalui hasil riset dari perguruan tinggi. Saya perkenalkan, ada teman saya, Mas Danang Dwi Saputra MT, beliau ahli permesinan. Ada Pak Muhammad Ibnan Syarif, beliau ahli desain. Kelihatan sudah seniman ya Pak Ibnan. Kemudian ada Ibu Nur Fatihah, beliau ahli branding produk. Kami berkolaborasi, apa yang dibutuhkan nanti Bung Ramson tinggal panggil Bu Eka, itu disurvei, dibantu apa yang harus dibantu dan didampingi sampai program ini berjalan. Seperti saat ini mungkin dengan Pak Kepala Desa dan warga sini, berapa kali datang ke sini Pak, mau pagi, siang, sore, malam saya datang ke sini. Bosen saya ketemu Bu Eka, begitu nggih. Nah ini wujud dari pendampingan dari UNES. Yang akhirnya apa? Bahwa produk inovasi yang diberikan oleh Bung Ramson ini bisa komersialisasi. Artinya apa? Ujung-ujungnya harus jadi duit. Duit untuk apa? Kesejahteraan dari masyarakat. Nah, manfaat yang ingin dicapai dari program ini yaitu pendayagunaan produk teknologi harus hasil dari inovasi litbang dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, BRIN ini merupakan mitra kerja dari Komisi 7 DPR RI, dengan ini Bung Ramson, dan kehadiran tim UNES di Kabupaten Pemalang pada hari ini
kami atas rekomendasi. Jadi saya didhawuhi beliau. Kalau nggak didhawuhi beliau, kami UNES nggak akan hadir di sini. Aspirasi dari Bung Ramson guna membantu pemenuhan air sehat, higienis, siap minum di wilayah khususnya Kecamatan Ampel Gading. Jadi bukan hanya milik dari Desa Sidakare, tapi inovasi ini adalah milik dari kita semua di inovasi di Kecamatan Ampel Gading. Nah, teknologi yang diusung adalah alat pengolah air siap minum siap higienis, teknologi biofiltrasi. Kenapa harus ada biofiltrasi, ultrafiltrasi, dan reverse osmosis alkalin? Ini karena kalau kita lihat Bu, Ibu, di sana ada air ya, warnanya kuning Bu. Yang keluar dari sumur dalam kita itu warnanya kuning. Kersa mboten ngunjuk air warnanya kuning. Bagaimana mungkin bantuan yang sudah diberikan terus nggak mau dipakai hanya untuk cuci-cuci eman-eman saya. Padahal kalau dikasih teknologi seperti ini bisa digunakan untuk masyarakat dan bisa menghasilkan tambahan dana atau penghasilan PAD nggih Pak nggih. PAD untuk desa supaya desa menjadi desa mandiri nggih Pak nggih. Menjadi desa mandiri. Begitu nggih Bapak Ibu. Nah, apa yang dihasilkan dari air ini? Air tadi yang di sana saya bawa warnanya kuning, kita olah menjadi siap minum. Kalau siap minum karena beliau di Komisi 7 Energi ya Bung Ramson ya. Dengan kalau siap minum berarti nggak perlu godok banyu untuk air minum. Kebanyakan orang akan minum seperti ini, ngogek utangnya lorong, ngogek kembung. Jangan khawatir Ibu, air ini sudah kita ujikan, jadi langsung diunjuk boten nopo-nopo. Ini akan menghemat pemakaian gas. Jadi boten, yang harusnya memasak air, jadi nggak harus memasak air. Ini program beliau, implementasi dari kemandirian energi dan penghematan energi. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, saat ini sudah hadir teman-teman kami dari UNES, tim pelaksana, ketua tim pelaksana, Ibu Nur Fatiah MA. Kami persilakan untuk memberikan laporan. Punten Pak. Nggih, sepuraten Pak nggih. Nggih, kula tamu biasa. Oh nggih. Tamu mungkin. Maaf saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bung Ramson Siagian dari Jateng 10. Terima kasih Bung Ramson sudah hadir tepat waktu dan menyemangati kami semua yang ada di sini. Kepada Bapak Mukti Agung Wibowo SPMSI, Bupati Pemalang atau yang mewakili. Kepada Forkomcam Ampel Gading, kepada Kepala Desa Kecamatan Ampel Gading, kepada Ketua PAC Ampel Gading beserta struktur, kepada khususon ini Pak Lurah Sidakare yang sangat luar biasa mendukung program ini sehingga kami selaku tim dari UNES sangat terbantu sekali pelaksanaan program ini. Kepada Bapak Ibu tim dari UNES yang hadir pada pagi ini dan tim PKK Kecamatan Ampel Gading, Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, terima kasih sudah hadir meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan yang tentu sangat padat sekali untuk mengayuh acara ini hingga bisa berjalan lancar sampai kita memiliki yang luar biasa kali ini. Alhamdulillah, pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia sehat kepada kita. Itu dengan modal kreatif kita bisa berkumpul di sini berkarya bersama membangun desa Sidakare khususnya dari Kecamatan Kujami
khususnya agar terus maju. Kecamatan Ampel Gading. Ampel Gading, mohon maaf. Ampel Gading khususnya biar lebih maju meskipun kondisi luar COVID biasa kita ini. tetap berkarya. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah program ini sudah terlaksana sesuai dengan agenda kita, sesuai dengan rencana kita, dan hasil pun insya Allah tidak mengecewakan. Hal ini karena tentu dengan produk yang kita hasilkan ini sudah melalui pengecekan pengecekan dari tim kami, kemudian juga mesin yang sudah kita lihat langsung memperoleh hasil yang sangat baik. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya selaku tim dari UNES, saya sendiri ketua ada Pak Danan, dan satu lagi Prof. Hadi, mohon izin beliau tidak bisa hadir ikut mengayun beliau acara ini karena beliau ada tugas di Jakarta ya Bu. Dari awal pelaksanaan sampai akhir kegiatan ini, kami selaku tim sangat berterima kasih sekali karena dukungan dari warga yang luar biasa, baik itu waktu, tempat, kemudian dukungan moral ya, sehingga pada momen pun alhamdulillah terlaksana dengan lancar dan produk kita sudah punya icon atau logo Tirta Manunggal ya. Tirta Manunggal itu kalau pakai berarti air yang bisa menyatukan. Mudah-mudahan menyatukan seluruh warga, mendukung kemajuan desa. Dan ini khususan untuk Pak Ramson, Bung Ramson, terima kasih sekali sudah mewujudkan aspirasi masyarakat yang mungkin selama ini banyak air melimpah di sekitar kita tetapi belum bisa dimaksimalkan. Sehingga sekarang kita mau minum tidak perlu kalau dulu godok rien ya Bu, ya masak dulu, kalau gasnya habis kita harus beli gas dulu. Sekarang tinggal pencet, selama listrik ada insya Allah air keluar. Mudah-mudahan kedepannya produk ini bisa mensejahterakan rakyat desa Hijokare ini dan bisa membantu perkembangan kemajuan desa yang tentunya ini sangat bermanfaat tidak hanya untuk kita tapi nanti untuk anak kita. Baik, mudah-mudahan pelaksanaan acara ini nanti bisa berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Terima kasih khususnya Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu hadir tepat waktu, bahkan kami dari Semarang sempat terlambat. Bapak Ibu mohon maaf tadi ada jalan kami satunya di Ungaran, satunya di Sampangan, satunya di Maturnuwun. Saya haturkan sekali lagi untuk segenap warga Hijokare, seluruh tim dan jajaran yang ada atas terlaksananya kegiatan ini yang tentu semuanya atas izin Allah dan atas usaha dan doa dari kita semua. Maturnuwun, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur Fatihah yang sudah sering meluangkan waktu sampai sore, pagi, siang, sore, malam ya Bu dari Semarang. Bapak Ibu yang kami hormati, berikutnya kita mendengarkan sambutan dari Camat Ampel Gading. Kepada Bapak Camat, dipersilakan. Ini sudah Bapak Camat. Jalan langsung saja. Kalau salah, di Bati Rara Kebumen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bung Ramson Siagian, selamat pagi Bung Ramson, selamat datang di wilayah kami Kecamatan Ampel Gading.
dan jangan bosen ketemu saya, Bung. Insya Allah Januari tanggal 3 nanti genap 5 tahun jabatan saya di Apel Gading. Untuk genap. Rekan-rekan Forkompimda, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, alhamdulillah bisa hadir secara pribadi. Rekan-rekan Kades ya, tergabung dalam paguyuban Kades Kecamatan Apel Gading. Ini 5 Kades yang lainnya nggak kebagian. yang lain ada Mampu kok, beberapa kamera acara. aku mampu kok. Mampu season Dan teman-teman dari UNES ya, Kalau yang jauh saya pakai ini. ilmuwan luar Betul. biasa ya, Mampu inovasinya kamera. untuk Kecamatan Apel Gading. Terima kasih sudah memberikan air kehidupan ya, yang tadinya keruh bisa diminum tanpa harus warga mengolahnya lagi. Nah, ini luar biasa, dan terima kasih Pak Kades Sidopari ya, sudah menangkap ini dalam kemasan bisnis di Bumdes ya, nantinya ya. Dan para tokoh masyarakat Desa Sidokari, fungsionaris Gerindra ya, selamat datang di Kecamatan Apel Gading. Dan semuanya saja yang tidak bisa kami sebut satu persatu, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda yang ada di wilayah kami Apel Gading. Pertama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena alhamdulillah ya, Katanya kali ini di katanya situasi sekarang ini alhamdulillah dengan prokes, dengan protokol kesehatan kita bisa bertatap muka dengan Bung Ramson yang wakil dari DPR RI sana, bisa hadir, kembali lagi hadir memberi kemanfaatan ya, keberkahan melalui beliau di wilayah Kecamatan Apel Gading. Dan saat ini melalui inovasi air minum, ini benar-benar air minum ya, bukan air bersih lagi tapi air minum. Berarti air minum tadi ya sudah proses bersih dan sebagainya. Dan tadi saya dibisiki kemurniannya ini bisa disandingkan dengan produk-produk nasional, insya Allah lebih murni, kandungan kimianya lebih sedikit. Tepuk tangan buat teman-teman UNES ya yang sudah menciptakan inovasi ini. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah untuk Kecamatan Apel Gading situasi vaksinasi sudah cukup tinggi ya, dan alhamdulillah kita termasuk kecamatan tertinggi dalam percepatan vaksin di Tamson. Mudah-mudahan ini ada beberapa tokoh masyarakat, kami harapkan yang lansia kita memang belum tinggi, kami harapkan monggo bareng-bareng kita vaksin. Semua vaksin sudah tersedia, dari Johnson yang 1 kali vaksin, Sinovac, AstraZeneca, Pfizer dan sebagainya. Monggo di puskesmas tiap hari kita buka, dan di desa-desa kita masuk ke wilayah-wilayah dusun dan RT ya, kita sukseskan sehingga ketika PPKM nanti kita sudah makin longgar, kegiatan sosial sudah bisa berjalan dengan semestinya meskipun dengan prokes yang kita patuhi. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Kades, ini program yang luar biasa sebenarnya terkait dengan sinergitas. Ini tinggal nyambung semacam puzzle, Bu. Karena di desa itu juga sudah ada yang namanya tim inovasi desa. Tim inovasi desa kita udah punya. Kemudian ada dari pemerintah Kabupaten Pemalang program sinergi desa sinergi, sehingga kita tinggal nyambungkan lagi. Monggo Pak Kades ya, kebetulan beliau hadir, sinergikan program-program panjenengan dengan program-program beliau. Sebagai contoh, kita punya persoalan sampah ya, siapa tahu nanti bisa ada mesin pengolah sampah sing ora usah milah-milah saka rumah tangga, jadi brak-bruk. Nah, begitu keluar wis terpisah dewek gitu, Pak. Selama ini non sewu perilaku memisahkan sampah sulit sekali kita memberikan edukasi, meskipun kita tidak intinya sampah dari rumah sudah dipisah-pisah, tiba ning teng TPS itu
masih terkumpul. Kemarin kami baru saja ngangkut 5 dump truk sampah di Desa Ujung Gede ke TPA. Nah, ini kan permasalahan lagi. Sehingga monggo Pak Kades, inovasi apa yang ada di Jenengan disinergikan dengan program beliau. Ini ada program air minum, program sampah, monggo. Artinya apa? Ini kan bulan Desember, Musdes kaitannya dengan perencanaan 2022, Panjenengan masih bisa rembukan dengan Bung Ramson. Kira-kira apa yang bisa dimasukkan di APBDC Panjenengan? Ya, ojo dadak, minta proposal dadak di akhir tahun kudu teko repot. Nah ini mumpung beliau hadir pada saat yang pas, pada saat bisa melaksanakan perencanaan. Dan mudah-mudahan 2022 jenengan sudah bisa sinergi dengan kegiatan. Kemudian UNES, ternyata UNES bukan menciptakan guru doang. Biasanya kuliah yang di UNES belajar jadi guru. Ternyata ada teknisi yang luar biasa tadi bisa menciptakan inovasi yang bisa bermanfaat langsung di desa. Kemudian Bung Ramson di Ampel Gading sendiri punya potensi yang berbeda-beda. Wisata juga ada, pertanian juga ada. Ini Cibiuk luar biasa dalam rangka mengatur pola tanam, ya luar biasa. Sehingga peningkatan panen. Kemudian di Ampel Gading mungkin nanti setelah rest area mulai berfungsi akan menjadi berubah kulturnya. Bang Larangan, saya rada-rada nih kalau Bang Larangan terkenal sikenya. Jadi kulinernya ya, jangan kulinernya itu bagaimana ya bisa yang kecil-kecil itu bisa 1 kilo gitu loh. Sehingga non sewu ini penampilan suike itu bukan lagi kaki tapi sudah kayak nugget gitu. Jadi orang melihatnya bukan lagi kaki tapi nugget. Itu bisa inovasi Bu ya. Karena konsumennya sebenarnya malu-malu mau Bu ya. Artinya mau makannya nggak mau belinya. Ya enggak apa-apa Bu, kita gini. Karena yang mengkonsumsi itu juga bebas kok ya. Artinya memang yang nggak suka ya monggo, nggak suka yang suka juga. Kemudian blimbing apa loh? Blimbing. Kemudian Sidokare sendiri ini juga ada persoalan sampah ini. Sidokare ini juga ada persoalan sampah. Ini bisa saja non sewu teman-teman UNES, monggo desa-desa kami dijadikan laboratorium. Monggo desa kami dijadikan laboratorium. Sehingga kami bisa berkembang sinergi di perguruan tinggi dengan pemerintah pusat dan sebagainya. Jadi itu Bung Ramson, saya terima kasih sekali kembali lagi atas kehadirannya. Mudah-mudahan lebih meningkatkan lagi sinergitas dengan kami. Sudah dikode, jangan lama-lama. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UNES kalau diperintahkan oleh Bung Ramson siap bersinergi. UNES itu nggak berdaya Pak kalau nggak didahului beliau. Untuk sampah jangan khawatir Pak. Beberapa program kami bersinergi dengan beliau sejak 2016 ya Bung Ramson ya. Untuk sampah, kalau sekarang bank sampah kan hanya membuat tas dari tutup bekas plastik kemasan. Jangan Bu. Kami di beberapa titik sampah yang berupa sampah rumah tangga, kita Bung Ramson yang di Mendelem, sampah-sampah itu kami buat namanya kompos bag. Kompos bag itu sampah rumah tangga yang misalnya habis selain plastik, non plastik kita masukkan ke tas. Nah, ini kita berikan cairan mikrobia, besok 1 minggu dipanen di bawah ada jendelanya. Sudah untuk pertanian organik. Jadi nggak perlu buang sampah Pak. Jadi permasalahan yang tadi 5 dampak sudah nggak perlu lagi. Sampah plastik, plastiknya di mana? Ayo setiap desa dibikin tadi bank sampah itu beli plastik. Plastiknya kita buat biji plastik. Biji plastik buat apa? Bisa buat untuk paving, untuk nanti cor jalan, sampai untuk membuat nanti demolding untuk membuat semacam pipa, bisa membuat pot. Kemudian yang keranjang kenduri itu loh Bu, yang biasa untuk kenduri itu bisa. Teknologinya ada semua.
Kemudian yang sampah daun-daun kering di jalan disapu. Buat apa? Kita buat namanya biobriket. Areng kerennya ya Bu ya. Nek tuku areng isen juragan areng, tapi kalau juragan briket keren. Itu kita cetak menjadi kotak-kotak atau cube, itu kita packing disetorkan ke resto-resto, ke tukang sate. Kalau nyala yang areng biasa itu paling tahan mungkin 1 kilo untuk sekitar setengah sampai 1 jam, itu lebih lama nyalanya. Nah itu teknologi pengolahan banyak sekali Pak. Tadi punya blimbing dipakai. Blimbing bisa kita manfaatkan menjadi manisan blimbing seperti karika yang ada di Wonosobo. Blimbing nama desa Bu. Oh blimbing. Oh saya kira blimbing punya blimbing beneran. Blimbing ya Pak. Punya. Waduh, saya kira yang namanya blimbing punya blimbing karena kami sedang menggarap juga untuk beberapa manisan yang dulu Bung Ramson di belik dan beluk nanas madu kita buat pengalengan. Itu ada semua teknologinya. Jangan khawatir Pak. Monggo, mangga, sesuai mangga dan sebagainya bisa. Atas perintah beliau, siap itu ya Bu Ramson ya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, yang kita tunggu-tunggu, berikutnya adalah sambutan dan pengarahan dari DPR RI Dapil 10 Jawa Tengah kepada Bung Ramson Siagian, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Pak Bupati Pemalang atau yang mewakili. Yang saya hormati Kepala LPPPM UNES Bu Nur Latan MA dengan timnya, para engineer dengan inovasi yang luar biasa. Saya sangat berterima kasih karena untuk saudara-saudara saya, teman-teman seperjuangan saya di Kabupaten Pemalang, khususnya Kecamatan Anggari. Yang saya hormati Dr. Eka Wijastuti, MR, yang tapi sekaligus moderator atau fasilitator tapi juga inovator di bidang pengembangan teknologi. Yang saya hormati Pak Camat Gading, Pak Dr. Mulyanto, Oh, kota Tanjung sekali ngisi kota. Saya juga belum selesai nih. Sekali ngisi Saya kota di bidang 33. energi security. Di 4. Saya belum beres-beres karena COVID, pemilu COVID. Yang saya hormati Pak Kapolsek Ampel Gading, Pak Ibtu Nuryanto, SHMH. Yang saya hormati Pak Dan Rambil Ampel Gading, Pak Kapten Infanteri Teguh Wibowo. Yang saya hormati tuan rumah kita, Bapak Kepala Desa Sidokare, Pak Kuswono. Yang saya hormati rekan-rekan Kepala Desa Kecamatan Ampel Gading, antara lain Kepala Desa Cibiu, Pak Karsidi, Kepala Desa Blimbing, Pak Yoni, Kepala Desa Ampel Gading, Pak Suparto, Kepala Desa Pangelarangan, Pak Paska, Bu Paska, sorry, Parha. Ini tim saya salah tulis Bu, mohon maaf. Bu Parha.
Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, penisipu, alim ulama, tokoh-tokoh, juga mungkin ibu-ibu PKK, dan hadirin yang saya muliakan. Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kita dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka acara penerapan teknologi pengolahan air siap minum dengan teknologi biofiltrasi, ultrafiltrasi, dan ROA di Kecamatan Ampel Gading. Sekaligus juga saya silaturahim dengan bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan seperjuangan saya yang hadir di sini, juga dari PAC dan ranting-ranting, dan juga rekan-rekan relawan tim Bung Ramson. Saya sangat menghargai kerjasama dari UNES dengan yang juga sinergi dengan BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional, di mana sekarang dari Kementerian Riset Teknologi berubah menjadi suatu badan, suatu lembaga setingkat kementerian. Memang inovasi itu juga terkait dengan teknologi dan juga pengembangan ilmu pengetahuan. Inovasi tentunya menghasilkan produk yang bisa diaplikasikan. Kalau teknologi hanya untuk teknologi, teori hanya untuk teori, itu hanya menghasilkan rumusan-rumusan. Tetapi bagaimana rumusan-rumusan teknologi itu bisa diterapkan, itu yang sekarang sudah dilakukan oleh UNES, yang mana ini program kerjasama antara BRIN, juga DPR RI, dan juga pemerintah daerah Kabupaten Pemalang, tentunya dengan Kecamatan Ampel Gading dan bapak-bapak, ibu-ibu, kepala-kepala desa. Jadi begitu pentingnya inovasi di dalam perkembangan suatu bangsa dan juga suatu daerah. Tahun 1967 Indonesia sudah masuk ke program pembangunan waktu itu Pelita yang pertama. Lebih dulu 9 tahun dari China atau RRC. RRC atau China mulainya 1976. Mulai program pembangunan seperti kita Pelita pertama. Kalau tahun 80, 4 tahun sudah 76. Kalau pengusaha-pengusaha yang waktu itu sudah mulai ada konglomerat di Jakarta datang ke Beijing, itu di Beijing masih dikasih karpet merah. Tetapi sekarang berubah. China menjadi hampir nomor 1 mengalahkan Amerika. Indonesia minta-minta yang nunduk-nunduk untuk dapat bantuan, baik bantuan uang maupun bantuan proyek teknologi yang langsung diterapkan. Itu bisa terjadi karena inovasi dari bangsa China yang tentu kemampuan manajerial pimpinannya yang bisa menggerakkan yang orang-orang di sana. Kita duluan 9 tahun, tetapi sekarang bagaimana posisinya, bapak-bapak, ibu-ibu sudah melihat sendiri, bisa lihat di TV, bisa lihat di berita-berita, baik cetak maupun online. Ini antara lain disebabkan karena kemampuan inovasi mereka yang berkembang sejak mulai tahap pembangunan tahun 76. Kita mulai 67, tapi posisi masih sekarang. Inilah sekarang pentingnya kerjasama Badan Riset Inovasi Nasional bekerjasama dengan perguruan tinggi yang memang bisa melakukan teknologi terapan. Itu juga yang dilihat oleh DPR RI. Saya sangat berterima kasih dengan UNES, Bu Eka juga sangat aktif sudah bekerja sama sejak 2016, sudah berbagai macam inovasi yang bisa diaplikasikan, yang bisa langsung dirasakan masyarakat, antara lain seperti air yang bisa siap diminum sekarang itu. Karena nanti problem bangsa juga
ada dua yang menjadi problem masa nanti, yaitu energi dan air. Ini mungkin suatu saat air bisa sumber peperangan, jadi perang juga, mungkin perang dunia kalau tidak dikelola dengan baik. Karena suatu saat akan ada kekurangan air di antara negara-negara. Jadi sama dengan sebelumnya ini dan sekarang dan nanti masih persoalan energi. Tapi sesudah itu mungkin akan muncul persoalan air. Jadi kalau misalnya baca-baca, dilihat di TV, di online, bahwa setahun lebih yang lalu kapal-kapal China atau 2 tahun yang lalu sebelum COVID masuk ke Laut Tiongkok Selatan dekat Natuna, sebenarnya itu bukan soal ikan, itu soal energi. Sesudah itu waktu itu masih siapa Trump ya, Presiden Amerika mendatangkan armada ke sana, itu juga soal energi perjalanan energi untuk ke China, karena mereka masih memerlukan minyak, gas, dan batu bara. Nah itu sekarang masih persoalannya di energi. Nanti suatu saat bisa persoalan air. Jadi maksud saya apa yang dilakukan UNES sekarang, yang juga bekerja sama bersinergi dengan Pemda Kabupaten dan juga dengan BRIN dan DPR RI, ini persoalan memang kita lihat ini di level Kecamatan Ampel Gading, di level Kabupaten Pemalang. Tapi ini sebenarnya secara nasional ini sangat penting. Jadi hampir nanti sebenarnya di setiap kabupaten perlu upaya-upaya tersedianya air yang siap minum seperti ini. Karena selain juga tadi seperti yang Bu Eka menyatakan bahwa akan mengurangi cost energi, artinya tanpa dimasak itu sudah bisa diminum. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu, pentingnya apa yang kita saksikan sekarang ini. Saya berterima kasih dengan Ibu Eka. Dan tentunya saya sebagai anggota DPR RI yang dipilih oleh bapak-bapak, ibu-ibu, saya sejak terpilih terus berupaya memperjuangkan berbagai macam program untuk bapak-bapak, ibu-ibu, saudara seperjuangan saya yang ada di Kabupaten Pemalang. Karena tanpa bapak-bapak, ibu-ibu, Bung Ramson tidak akan bisa berjuang di DPR RI, bapak-bapak. Jadi saya punya kewajiban politik, punya kewajiban moral berjuang untuk Kabupaten Pemalang. Berbagai macam program-program pembangunan fisik saya sudah perjuangkan. Yang tahu listnya, daftarnya itu adalah tim staf saya. Karena kalau saya hanya bagaimana memperjuangkan dan berhasil, tidak selalu saya catat. Tapi ada misalnya pembangunan jalan, pembangunan irigasi, dan lain-lain, juga pembagian konverter BBM ke BBG ke para nelayan. Kenapa perlu dibagi konverter BBM ke BBG? Agar kos energi para nelayan itu berkurang. Kalau membeli BBM lebih mahal daripada LPG 3 kg. Kalau para nelayan itu biaya energinya berkurang, otomatis kan keuntungannya bertambah. Itu kan sudah logika umum. Kalau keuntungannya bertambah, konsumsinya juga akan meningkat. Misalnya tadinya untuk bayar uang sekolah, yang tadinya makanan agak sedang kurang menjadi sedang cukup. Nah ini semua kan ada peningkatan konsumsi. Secara teori ekonomi, kalau peningkatan konsumsi itu kalau secara agregat, artinya menyeluruh secara nasional, itu akan berkontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi. Itu yang selalu Menteri Keuangan mencanangkan ataupun bicara bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia 5%. Seperti mungkin hari ini atau kemarin Pak Presiden juga bicara soal pertumbuhan ekonomi. Artinya itu menunjukkan bahwa ada peningkatan produktivitas. Jadi hasilnya meningkat. Jadi kalau rekan-rekan nelayan yang tambah keuntungannya, itu juga akan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional. Jadi tidak mungkin itu hanya bisa dilakukan di Jakarta. Itulah secara nasional, termasuk juga para petani. Kalau meningkat produktivitasnya, akan meningkat juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi. Kalau meningkat pertumbuhan ekonomi kita, bukan hanya masyarakat yang artinya naik kemampuannya, cuman ada lagi tambahan satu,
bisa dilihat negatif, bisa positif. Kalau ngutang lebih diakui gitu. Jadi kalau misalnya Menteri Keuangan mau minjem, wah ini pertumbuhannya ekonomi tinggi, udah lebih mudah. Sama aja kalau Bapak Ibu ada yang wira swasta mau minjam ke bank, kan dilihat visibility study-nya. Nah ini untungnya boleh nih, naik terus. Dan juga reguler, terus menerus. Bank akan kasih pinjaman. Biarpun jaminannya kecil. Tapi kalau jaminannya besar, dilihat nih nggak ada keuntungan nih. Bank juga takut ngasih pinjaman. Jadi itu juga ada aspek dari sisi seperti itu. Artinya dengan apa yang dilakukan oleh bapak-bapak nelayan kita, apa yang dilakukan oleh bapak-bapak ibu-ibu petani kita, jika bisa meningkatkan produktivitas, bisa meningkatkan konsumsi, itu sebenarnya berbuat secara nasional. Ini yang kadang-kadang kurang dilihat. Jadi seakan-akan hanya para petinggi yang melakukan, tidak. Sebenarnya yang melakukan itu adalah bapak-bapak, ibu-ibu petani, bapak-bapak nelayan, juga industri kecil, semua ini secara menyeluruh. Jasanya bapak-bapak, ibu-ibu itu luar biasa untuk pembangunan bangsa ini. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu, kewajiban saya sebagai wakil dari bapak-bapak, ibu-ibu. Karena saya bisa berjuang di DPR RI, bisa berdialog dengan menteri, dengan dirut-dirut BUMN, kepala-kepala lembaga, dirjen-dirjen, itu bisa saya lakukan karena bapak-bapak, ibu-ibu memilih Bung Ramson pada pemilu 2019 yang lalu, bapak-bapak. Tanpa bapak itu pilih, biarpun ada ide di kepala saya tidak bisa ikut rapat. Saya tidak bisa memberikan kontribusi pemikiran yang signifikan di DPR RI. Saya tidak bisa mempengaruhi kepala BRIN. Saya tidak bisa mempengaruhi menteri. Begitu besarnya pengaruh dari dukungan bapak-bapak, ibu-ibu pada pemilu 2019 kepada Bung Ramson, bapak-bapak, ibu. Jadi saya hadir di sini sekaligus juga tadi pertanggungjawaban politik dan pertanggungjawaban moral saya. Saya selalu mengatakan bahwa rakyat itu adalah atasan saya. Mungkin ibu yang lagi serius, lagi masker hitam agak terbuka, saya mau tanya, gubernur dengan wakil gubernur mana lebih tinggi? Gubernur kan? Ini yang maskernya biru muda, topi putih. Kata ibu itu gubernur lebih tinggi dari wakil gubernur. Saya mau tanya, rakyat dengan wakil rakyat mana lebih tinggi? Rakyat. Jadi saya di sini hanya wakil bapak-bapak, ibu-ibu. Bapak-bapak, ibu, rakyat yang hadir di sini adalah atasan Bung Ramson, bapak-bapak. Jadi saya hanya wakil, hanya bawahan. Demikian bapak-bapak, ibu-ibu, saya sangat berterima kasih jauh-jauh hadir di acara ini, tetapi ini sangat bermakna. Kalau tadi disebut sebenarnya bukan hanya soal uang ini. Artinya memang itu tadi juga melatih bahwa produktivitas itu ada menghasilkan added value. Ada nilai tambah juga dari sisi ekonomi, dari sisi keuangan. Karena supaya berkelanjutan, sustainable, itu punya usaha. Kalau tidak ada ininya, tidak bisa menutupi biaya, akhirnya nanti bulan depan atau tahun depan dia udah berhenti. Tetapi kan itu perlu. Jadi ini semua sebenarnya untuk masyarakat juga. Apa yang sudah dilakukan kerjasama antara Pemda dengan UNES. Jadi juga Pemda dalam hari ini tentu termasuk kepala desa dan kecamatan. Jadi bukan soal uang, tetapi soal kelanjutan dari proses penerapan teknologi tersebut. Disitulah inovasinya. Jadi inovasi bukan hanya dari sisi teknologinya, tapi dari sisi manajerialnya. Jadi saya hormat sama UNES, terima kasih dan tepuk tangan untuk UNES.
Jadi dua aspek langsung dilaksanakan oleh UNES sehingga bisa terjamin kelanjutan dari proses penerapan teknologi yang berguna untuk masyarakat. Itulah Bapak-bapak, Ibu-ibu sambutan dari saya. Terima kasih. Jika ada yang salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin ada salam perjuangan bangsa untuk berikan semangat. Merdeka! 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 Terima kasih banyak. Tetap di sini Bu Ramson, kita lanjutkan dengan serah terima alat. Akan tetapi sebelum diserah terimakan, hasilnya betul atau tidak bisa diuji bareng. Silakan Pak Danang. Bapak Ibu, di depan Bapak Ibu semua sudah ada produk awal, Bu Nur, monggo. Disaksikan Pak Kepala Desa sebagai penerima manfaat, Pak Camat mewakili dari pemerintah daerah. Kita buktikan. Pak Makmuri, perwakilan. Bisa ditunjukkan air bakunya seperti apa? Tadi Bu Ramson sudah ke lokasi dan airnya warnanya apa? Kuning ya. Menikah monggo. Kita tes dulu. Yang pertama kita tunjukkan Pak Danang air bakunya warnanya kuning dengan TDS. Ini belum skala lab. Skala lab lebih akurat lagi. 314. Jadi kalau ngunjuk di situ mungkin ada kapurnya tinggi, zat besinya tinggi yang kalau kita unjuk terus-terusan bisa jadi berbagai macam penyakit. Ya kan, Nggih? Jadi ini ketika kami tes, ini TDS-nya sekitar 314. TDS itu adalah total dissolved solid, total padatan yang ada di dalam air ini. Jadi semakin banyak padatannya berarti air ini semakin kotor. Terus kita cek kembali yang salah satu merek yang sering Bapak Ibu yang ada manis-manisnya ya Mas? Ini tidak ada manis-manisnya. Tidak saya sebutkan mereknya, dilihat saja mereknya bisa. Kita cek TDS-nya 114. Okay. TDS-nya 114 lebih rendah daripada yang air baku. Nah terus akan kita cek TDS Mulis, untuk Pak Danang dari Bapeda, Bu Ramson yang mendampingi program kita. Mulis kami aturi, monggo. Selamat datang Mulis. Oke, kita cek dulu. Ketika kita cek hasilnya adalah 18 ya. 18. Dibersihkan. Sebentar, saya ulangi lagi. Siap. 18. Ya. 18. Jadi terpautnya sangat jauh sekali daripada air baku ataupun dari merek yang lainnya. Jadi ini betul-betul air yang siap untuk dikonsumsi, Bu. Jadi betul-betul bagus, siap dikonsumsi untuk sehari-hari kita. Jadi, matur nuwun. Percaya nih Bapak Ibu? Ini bukan bohong-bohongan dan tidak direkayasa. Bisa dibuktikan. Udah habis. Boleh ambil lagi, kita masih punya bergalon-galon Pak. Luar biasa. Berikutnya, hadirin yang berbahagia, tibalah acara inti kita serah terima secara simbolis alat pengolah air siap minum dari DPR RI, BRIN, dan UNES kepada pemerintah desa Sidokari Pemalang dan BUMDes Tirta Manunggal. Kepada Pak Camat sebagai mewakili Pak Bupati, BUMDesnya di Pak Mur, Direktur BUMDesnya, monggo. Tasnya ditaruh dulu, Mas tasnya ditaruh dulu. Ya, Pak Mur. Dari Ketua Paguyuban, aturan untuk bisa mendampingi. Mulis dari Bapeda, kita bersinergi terus.
Bapak Ibu yang kami hormati, program ini berlangsung mungkin sudah hampir 6 bulan dan kami eksplorasi air dan pengamatan air. Semoga memberikan manfaat kepada pemerintah desa Sidokarya, Bumdes maupun seluruh warga di Ampel Gading. Bapak Ibu dari desa di wilayah Ampel Gading nanti boleh bawa kondur galon atau biar diantar ke desanya masing-masing untuk display dan bisa menjadi unit usaha juga.